Hadis yang kedua ini dari Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Beliau mengatakan ya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaghzu Jaisul Ka'bah." Ya. Yaghzu Jaisul Ka'bah. Segolongan tentara ya ingin datang meruntuhkan Ka'bah. Ya. Fa idza kanu bi Baida, maka ketika mereka ada di Baida, ya satu tempat yang namanya Baida, ya minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, maka semua tentara-tentara yang ingin menyerang Ka'bah tadi dihancurkan semua oleh Allah, ya dari barisan depan sampai barisan belakang, tidak ada yang sisa, ya tidak ada yang sisa, ya. Qalat, maka Aisyah mengatakan, Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, qultu ya Rasulullah. Aisyah berkata, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Ya Rasulullah, bagaimana mereka kok Allah menghancurkan mereka semua, ya. Tentara-tentara yang ingin menghancurkan Ka'bah ini kok Allah hancurkan semua, padahal di antara mereka ya ada orang-orang yang hanya sekedar ikut saja, ada rombongan yang merasa aman ikut tentara, rombongan tentara itu, mereka ingin berdagang, mereka ikut, ya nunut aja di belakang gitu, ya. Dan juga di antara mereka ini ada orang-orang yang tidak bertujuan untuk menghancurkan Ka'bah, ada yang dipaksa dan seterusnya, ya. Bagaimana mereka semua dihancurkan ya Rasulullah? Ya, kata Aisyah. Aisyah heran bertanya kepada Nabi. Maka Nabi mengatakan qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Mereka semua itu tentara-tentara yang ingin menghancurkan Ka'bah tadi, ya, dihancurkan oleh Allah semuanya. Kemudian mereka akan dibangkitkan di hari kiamat nanti berdasarkan niat-niat mereka. Ini kaitan dengan niat tadi. Jadi kemudian mereka akan dibangkitkan oleh Allah, kata Rasulullah, berdasarkan niat mereka, dikembalikan kepada niat-niat mereka, ya. Ini hadis yang kedua, ya. Hadis yang menceritakan bagaimana tentara bergajah, ya. Ya, siapa itu namanya? Masih ada ingat? Abraha, ya. Abraha ini nama lengkapnya Abraha bin Sorimah, apa namanya, dia punya julukan yaitu Al-Ashram, ya, Abrahatul Ashram namanya. Ashram ini artinya orang yang hidungnya pesek dan bibirnya sumbing, bibirnya pecah sumbing, ya, ya. Dia dulu seorang kesatria, ya. Dia pernah berduel dengan seorang kesatria yang lainnya, ya, yang sama-sama dari sebetulnya di Yaman sebetulnya, ya. Hampir kalah ini. Aryat namanya yang berduel dengan Abraha ini dulu. Ya. Ditebas oleh Aryat itu dengan pedangnya. Hidungnya hilang. Ya, pas di bagian depannya ini sama bibirnya gitu. Ya. Dia hampir kalah, tapi karena dia punya backingan, akhirnya tangan kanannya itu membunuh lawan duelnya tadi dari belakang. Akhirnya dia selamat. Nah, di sini kita akan sebutkan, ya, sedikit kita akan sebutkan kisah bagaimana tentara bergajah, ya, yakni pimpinan Abraha ini berangkat ingin menghancurkan Ka'bah, ya. Awal ceritanya si Abraha ini, ya, kenapa kok dia bisa menghancurkan Ka'bah, ya? Awal kisahnya itu dia dulu pernah membangun sebuah gereja yang tinggi sekali. Gereja yang paling besar pada saat itu, ya, ya. Saking tinggi besarnya gereja itu dinamakan oleh orang-orang Arab pada saat itu Al-Qullais namanya. Al-Qullais ini pecahan dari kata Qalansuah. Qalansuah itu artinya peci, ya, peci, ya. Ya, dinamakan Qalansuah atau Qullais gereja ini kenapa? Karena orang kalau lihat gereja itu sampai ke puncaknya akan jatuh topinya, saking tingginya itu. Jadi dinamakan Al-Qullais, ya, gereja Al-Qullais, ya. Nah, Abraha dia membuat gereja ini tujuannya agar orang-orang tidak ke Ka'bah lagi tawafnya, ya. Dia mau alihkan tawaf itu di gereja ini Al-Qullais ini, ya, karena dia punya kekuatan, punya bala tentara, dia paksa orang-orang untuk itu. Nah, akhirnya di Yaman, ini di Yaman, gereja ini ceritanya didirikan di Yaman, ya. Akhirnya
Di situ ada keturunan-keturunan Arab dari keturunan besar Arab, ya, seperti salah satunya Adnan, ya. Di situ ada pemuda-pemuda yang marah, ya. Ini Abraha ini kok mau melawan rumah Allah, Baitullah. Masa orang mau tawaf disuruh ke sini, bukan di Ka'bah. Ya, akhirnya beberapa pemuda itu malam-malam, ya tengah malam dia masuk ke gereja itu, ya, dibakarlah gereja itu habis rata dengan tanah. Nah, ini awal mula itu dari balas dendam, ya. Si Abraha ini, ya. Ya, ya salahnya sendiri emang kan, masa orang mau dialihkan apa? Tawafnya ke gereja Al-Qulais itu, ya. Habis gereja ini rata dengan tanah, ya. Besok harinya dia marah besar, kemudian dia berangkat untuk menghancurkan Ka'bah tadi, ya. Dia berangkat untuk menghancurkan Ka'bah, ya. Dan dia membawa serta apa namanya gajah-gajah, ya. Ada beberapa riwayat menyebutkan, ada yang menyebutkan ada 12 gajah, ada juga yang menyebutkan 20 gajah. Tapi di antara gajah-gajah yang ada itu ada gajah yang paling besar yang dia naiki. Ya, yang itu gajah yang paling besar itu gajah yang orang pada saat itu saja heran kok ada gajah seperti itu, gitu maksudnya. Sampai namanya Mahmud, gajah itu. Dikasih nama Mahmud. Ada yang namanya Mahmud, Pak? Ya? Ya? Mahmud, ya. Ya. Nah, kalau Mahmud itu bahasa Arab sebetulnya yang dipuji, Mahmud itu. Ya, dia itu dipuji, maksudnya dielu-elukan karena saking besarnya itu. Tidak ada gajah sebesar itu, apalagi di zaman kita, ya. Bagaimana kalau gajah itu kelihatan di zaman kita, ya? Tambah heran kita jangan hari ini, apalagi orang-orang dulu aja heran. Ya, disebut dinamakan Mahmud, ya, yang dipuji, ya. Jangan salah terjemah, ya Pak, ya. Ya, Mahmud itu bukan gajah artinya, tapi yang dipuji. Kebetulan aja dikasih ke nama gajah itu, karena gajah itu selalu disebut-sebut, ya. Ya, soalnya sama juga sih, kadang juga ada yang kita kasih nama Jamal, ya, ada yang namanya Jamal, Pak Jamal sini. Jamal itu unta sebetulnya. Pak Unta. Ya. Ya. Ya, kalau kita panggil pakai bahasa Indonesia Jamal, ya unta, tapi sebetulnya Jamalun, ya Jamal, harus panjang sebetulnya. Itu artinya tampan artinya. Tapi karena kita ya Jamal gitu, ya. Tapi ya kalau untuk wanita Jamilah. Ya, cantik, ya, rupawan gitu. Tapi karena kita Indonesia yang nyebut, jadi yang harusnya tampan jadinya onta, ya Jamal. Susah juga ini. Nah, singkat cerita Bapak Ibu sekalian, ya, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya, berjalan waktu, apa namanya? Jalanlah si Abraha ini dengan bala tentaranya, ya, dengan gajah-gajah yang dia bawa itu. Ada salah satu gajah besar yang bernama Mahmud itu, dia pergi, ya, menyerang Ka'bah. Tapi ternyata tidak semua setuju dengan sikap Abraha ini, terutama kerajaan-kerajaan keturunan Arab. Di situ banyak kerajaan-kerajaan kecil di Yaman itu, sepanjang jalan yang menuju Mekah itu kerajaan-kerajaan kecil yang dipimpin oleh orang-orang Arab. Ya. Banyak yang tidak setuju, dan ketika mendengar ada Abraha yang ingin menyerang Ka'bah, mereka menghadang. Jadi beberapa kerajaan itu coba menghadang, tapi karena Abraha ini punya kekuatan yang besar, pasukan yang besar, akhirnya mereka kalah juga. Ya. Akhirnya mereka kalah juga. Ya. Kemudian sampai terus, ya, sampai lagi di satu kerajaan lagi, dihadang lagi oleh kerajaan-kerajaan itu, kalah lagi kerajaan-kerajaan itu. Ya, dan bahkan oleh Abraha ini raja-rajanya tadi itu dijadikan tawanan, ya, dibawa ikut serta, dipaksa ikut perang pasukannya Abraha, ya. Jalan sampai di sana, ya, di sini sampai disebut ada tempat yang namanya Baida, ya. Singkat cerita sampai di sana. Jadi sebelum masuk ke Ka'bah itu, sebelum hari penyerangan Ka'bah itu, mereka berhenti di situ. Di situ di Baida ini semua harta penduduk dirampas oleh Abraha. Ya, penduduk kota itu dirampas oleh Abraha. Ya. Termasuk yang dirampas itu adalah 200 ekor unta, ya, milik
pamannya apa? Kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Abdul Muttalib. Ya. Abdul Muttalib. Ya. Milik kakek 200 ekor, ya. 200 ekor, ya. Ikut dirampas, ya. Besok hari sorenya datang ke sana, ya, nego dia ini. Nego meminta kembali unta, ya. Katanya sama Abraha, "Kamu ini," kata Abraha, "kami ingin menyerang Baitullah, rumah yang kalian agung-agungkan itu, rumah Allah yang kalian agung-agungkan. Kamu kok malah minta unta kamu kembali, bukannya mau bela rumah Allah," kata Abraha, ya. Jawabannya cerdas, ya. Kakek Rasulullah ini cerdas. Jawabannya, "Saya pemilik unta, maka yang saya minta unta. Adapun Ka'bah itu urusan Allah, karena Allah akan menjaga rumahnya sendiri, Baitullah." Jawabannya cerdas juga. Ya, akhirnya kata Abraha, "Saya tidak takut," kata Abraha. Ya, saya tidak takut. Singkat cerita, keesokan harinya pasti menyingsing fajar, ingin berangkat menghancurkan Ka'bah, ya. Tujuannya dibawa gajah dibawa untuk apa namanya? Untuk meruntuhkan Ka'bah, ya. Jadi diikat, maksudnya tiang-tiang Ka'bah itu diikat ke gajah-gajah itu, ditarik gitu biar hancur lebur sekaligus. Jadi tidak dirobohkan oleh manusia. Itu tujuannya. Salah satu tujuannya dibawa gajah-gajah itu. Pas pagi hari mau berangkat, ya, mau berangkat menghancurkan itu, ya. Qadarullah, ada salah seorang tawanan pada saat itu datang membisikkan ke telinganya Mahmud tadi, ya, gajah yang paling besar, ya. "Wahai Mahmud, ya, kamu kalau ingin selamat," kata saya salah satu sandera tadi, "kalau ingin selamat kembali ke Yaman. Ya, jangan engkau berjalan ke arah Ka'bah ini. Kamu kembali ke Yaman." Ya, akhirnya ketika itu disuruh bangun Mahmud ini tidak mau bangun-bangun, ya. Disuruh jalan ke arah Ka'bah ini. Tidak mau dia. Tapi ketika disuruh bangun dan di jalan ke arah Yaman, mau dia jalan, ya. Mau, terus diputar lagi sama sopirnya ini, mau dijalankan ke arah Ka'bah, tidak mau dia, duduk lagi dia, ya. Kemudian diarahkan kepalanya ke arah Yaman, jalan lagi dia, ya. Karena mendengar tadi, ya. Tak lama berserang barulah datang yang namanya burung ababil itu, ya. Datang burung ababil yang menyerang semua tentara bergajah itu, ya. Ya, beda pendapat ulama ini, burung ababil ini modelnya seperti apa, ya. Ya, itu ndak terlalu kita ya, yang penting inti ceritanya di situ gitu, ya. Jadi burung-burung itu disebutkan dalam riwayat itu membawa apa namanya? Tanah liat yang panas, ya, dengan paruh dan cakar mereka, ya. Ya, jadi masing-masing satu burung itu bawa 3 batu saja, ya. Tapi bayangkan banyaknya itu, ya. Itu batu itu disebutkan dalam riwayat itu, kalau kena kepala keluar di dubur, maaf ya, tembusnya itu di dubur, saking panasnya, ya. Jadi kalau kena satu anggota tubuh, dia keluar di anggota tubuh yang lain, saking panasnya. Makanya Abraha di situ sudah seperti disebutkan seperti apa namanya? Seperti daun-daun yang digigit ulat itu. Ora basam bojo rongi-rongi sudah hancur-hancur, sudah bolong-bolong badannya. Ya, tapi dia tidak mati di situ Abraha ini. Abraha ini matinya di tengah jalan, ya. Tapi banyak pasukannya mati di situ. Nah, di sini aspek pelajaran dalam hadis ini Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati, di sini Allah hancurkan semua pasukan bergajah tadi, ya. Padahal di tengah-tengah mereka ada orang tawanan tadi yang dipaksa. Ada orang yang ingin berdagang sebetulnya karena aman ikut di situ, ya dia ikut saja, ya, aman perjalanannya. Kemudian ada orang-orang yang memang bukan tujuannya untuk perang, tapi Allah hancurkan mereka semua, ya. Tentang masalah niat mereka, tentang masalah niat mereka nanti Allah akan munculkan nanti di hari kiamat, ya. Makanya begitu juga masalah musibah, bencana dan seterusnya ini Bapak Ibu sekalian, ya. Semua tidak hanya ahli maksiat yang kena musibah ini, ya. Orang-orang soleh juga bakal kena musibah, ya. Bakal kena musibah. Kemudian Allah sebagaimana hadis tadi, nanti di akhir di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan mereka semua dalam tergantung niat mereka. Saya cukupkan sekian.